Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab An-Nahwu As-Saghir. Baik, kita masih di pembahasan tentang faslun fi khatti al-i'rab. Ya, faslun fi khatti al-i'rab. Bagaimana kita menyusun kalimat dalam meng-i'rab. Ya. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah kita singgung bahwasanya yang dimaksud dengan i'rab itu adalah ketika kita disuruh untuk menjelaskan posisi suatu kata di dalam kalimat. Ya. Ketika kita ingin membuat suatu kalimat, tentunya kita menyusun kata-kata di situ. Dan setiap kata yang kita susun itu memiliki fungsi-fungsi atau kedudukan-kedudukan yang berbeda-beda. Ada suatu kata yang berfungsi sebagai pelaku, ya, ada suatu kata yang berfungsi sebagai objek, ada kata yang berfungsi sebagai pelengkap, ada kata yang berfungsi sebagai mubtada, sebagai fa'il, maf'ulun bih, dan seterusnya. Maka ketika antum ditanya, apa i'rab kata ini? Itu sama dengan dia mengatakan, jelaskan posisi kata ini di dalam kalimat. Karena satu kata itu akan menempati posisi yang berbeda-beda dalam kalimat yang berbeda-beda. Kata Muhammadun misalkan, dia bisa dijadikan mubtada dalam kalimat yang lain, bisa menjadi khabar dalam kalimat yang lainnya, bisa menjadi fa'il dalam kalimat yang lainnya. Katanya sama, hanya saja dia berubah-ubah. Nah, perubahan itulah yang dimaksud dengan i'rab. Kita jelaskan perubahan yang terjadi. Baik, maka di pembahasan faslun fi khattil i'rab ini bagaimana konteks kalimat kalau kita ingin meng-i'rab. Baik, di sini dibagi menjadi dua pembahasan. Taqa'u qablahu al-kalimat allati la tadkhuluha al-ahkam al-i'rabiyah. Ya, kita mulai dari kata-kata yang dia tidak boleh dimasuki oleh hukum i'rab. Apa saja hukum i'rab itu? Ya, hukum i'rab itu ada ar-raf'u, an-nasbu, al-jar, ya. Rafa, nasab, jar, ya, dan jazam di fiil. Ya, 4 itu dinamakan hukum i'rab. Maka di sini kita lihat dulu bagaimana kita meng-i'rab kata-kata yang tidak boleh kemasukan hukum i'rab tadi. Ya. Dan kata-kata yang tidak boleh kemasukan huruf i'rab dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis. Yang pertama al-huruf, kemudian al-af'al al-madiyah fi'il madi, dan al-af'alul amr dan fi'il amr. Ya, ketika kita meng-i'rab satu dari ketiga jenis huruf fi'il dan fi'il madi dan fi'il amr ini, maka kita mengatakan la mahalla lahu minal i'rab. Apa makna la mahalla lahu minal i'rab? Sama dengan la tadkhuluha al-ahkam al-i'rabiyah. Dia tidak bisa dimasuki oleh hukum i'rab. Itu yang dimaksud dengan la mahalla lahu minal i'rab. Istilah lainnya kalau dalam kitab-kitab yang lain redaksinya mengatakan i'rab la mahalla lahu, ya. I'rab la mahalla lahu. Ini maksudnya sama. Baik, kita lihat satu persatu. Ini sudah sebenarnya kita jelaskan kemarin, ya. Wali i'rabiha salah satu arkan. Kalau kita ingin meng-i'rab huruf fi'il madi dan fi'il amr, ya, di sini kembalinya ke 3 jenis tadi, ya, fi'il madi, huruf, dan fi'il amr. Kalau kita ingin meng-i'rab 3 jenis tersebut, harus ada 3 rukun. Harus kita jelaskan 3 hal. Yang pertama kita jelaskan jenisnya. Ya, kalau dia huruf apa? Kalau dia fi'il apa? Fi'il madi kah? Fi'il amr kah? Ya. Kemudian baru kita jelaskan harokatnya. Ya, karena kita lagi membahas mabni, maka apa harokat binanya? Karena harokat terakhir kata kan beda-beda. Jelaskan perbedaan tersebut. Zahaba dengan zahabata, ya, itu kan beda-beda, ya. Kemudian yang ketiga kita jelaskan hukum i'rabnya, marfu, mansub, ya, fi mahalli raf'in atau fi mahalli jarrin, ya, dan seterusnya. Ambil contoh hal zahaba. I'rab kata hal zahaba, hal harfu istifham. Hal itu namanya kata tanya. Ini rukun yang pertama, jelaskan jenisnya. Kemudian mabniun 'alas sukun, ya, jelaskan harokat
harokat binanya. Apa harokat terakhirnya? Hal, sukun, berarti mabni ala sukun. Kemudian baru jelaskan yang ketiga, bayan hukum i'rabnya. Hukum i'rabnya apa? La mahalla lahu minal i'rab. Nggak bisa kemasukan marfu, mansub dan majrur. Nggak mungkin hal itu kita katakan marfu, mansub atau majrur atau majzum, nggak mungkin. Maka kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. Kenapa la mahalla lahu minal i'rab? Karena hal ini adalah huruf. Ya. Kalau dia fi'il mudhari nggak bisa kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. Ya. Jadi hanya 3 jenis itu saja yang la mahalla minal i'rab. Huruf, fi'il madi dan fi'il amar. Kemudian contoh untuk fi'il madi dhahaba. Ya. Contoh untuk fi'il amar idhhab. Kita lihat rukunnya satu persatu. Dhahaba, rukun pertama jelaskan jenis fi'ilnya. Fi'il apa? Dhahaba kan fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Dan fi'il madi itu mabni. Ya. Ini rukun yang kedua. Kemudian kita sebutkan alamat mabninya apa? Fathah. Kemudian hukum i'rabnya la mahalla lahu minal i'rab. Jadi semua sama, la mahalla lahu minal i'rab semua. Nah, kemudian idhhab fi'il amar mabni ala sukun. Taib itu dia i'rab yang la tadkhuluha al-ahkam al-i'rabiyah, yang tidak kemasukan oleh hukum-hukum i'rab. Sekarang yang kemasukan hukum i'rab, berarti bisa kita katakan dia marfu, bisa kita katakan dia mansub, bisa kita katakan dia majrur dan majzum. Ini bagian yang kedua ya, yang bisa dimasuki oleh hukum i'rab. Apa saja yang bisa dimasuki oleh hukum i'rab? Ya selain 3 tadi, selain huruf, fi'il madi dan fi'il amar. Berarti isim, fi'il mudhari dan fi'il mudhari. Isim dan fi'il mudhari. Ya, isim dan fi'il mudhari ini dia boleh dimasuki oleh hukum i'rab. Maka kalau antum ketemu suatu kata dan kata tersebut adalah isim, maka bisa dia i'rab. Bisa antum katakan dia marfu, mansub atau majrur. Kalau antum ketemu suatu kata, disuruh antum mengi'rab kata tersebut dan ternyata kata tersebut adalah fi'il mudhari, maka bisa antum hukumi dia marfu, mansub atau majzum. Dan kalau kita mengi'rab isim dan fi'il mudhari, itu harus ada 3 rukun juga, harus kita jelaskan 3 hal. Yang pertama, kita jelaskan jenis fi'il mudhari'nya. Ini kalau jenisnya adalah fi'il mudhari', maka dia jelaskan jenis fi'il mudhari'nya. Maksudnya apa? Karena fi'il mudhari' itu nanti ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majzum. Jadi kita jelaskan. Ya, kemudian bayan mauqi'il ism minal jumlah. Kalau berbentuk isim, kita jelaskan posisinya dalam kalimat. Mauqi' artinya posisi ya. Kita jelaskan posisi kata tersebut di dalam kalimat. Itu kalau berbentuk isim. Dan yang kedua, bayan al-hukmi al-i'rabi. Jelaskan hukum i'rabnya. Dia bisa marfu apa tidak, bisa mansub apa tidak, dan seterusnya. Yang kedua, rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga, bayanul harokah. Jelaskan harokat akhirnya. Baik, kita lihat contoh-contohnya nanti. Fa in kana al-ismu wal mudhari'u mu'rabain. Ya, sedangkan isim dan fi'il itu kan dia ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya, isim itu kan ada yang mu'rab, ada yang mabni. Apa contohnya isim yang mabni? Isim isyarah misalkan, isim istifham. Kalau yang seperti itu beda i'rabnya. Baik. Fa in kana al-ismu wal mudhari'u mu'rabain. Kalau isim dan fi'il mudhari tersebut mu'rab, ya, mu'rab artinya berubah-ubah harokatnya. Qila bihasabil hukmil i'rab. Maka kita katakan berdasarkan hukum i'rabnya marfu. Ya. Maka kalau ada isim dan fi'il mudhari dan dia mu'rab, berarti dia bisa marfu, mansub dan majzum serta majrur. Ya. Bisa marfu dia. Kalau dia marfu maka tanda marfunya adalah dhamma. Kalau dia mansub maka tanda menasabnya adalah fathah. Ini tanda asli. Ya. Kemudian kalau dia majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Kalau dia majzum, tanda jazamnya adalah as-sukun. Jadi isim dan fi'il mudhari itu bisa dihukumi majrur. Misalkan kita ketemu i'rab kata ja'a talibun, sebagaimana antum ana kasih tugas antum kemarin itu ya di WhatsApp itu, ja'a talibun. Antum i'rab talibun, antum katakan talibun itu identifikasi dulu, talibun itu adalah isim. Mu'rab apa bukan? Isim mu'rab dia. Maka dia bisa marfu, mansub atau majrur. Dan di situ dia
marfu. Dari mana antum tahu dia marfu? Karena dia sebagai pelaku dari kata ja'a. Maka marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Baik. Kemudian wa in kana mabniyaini. Sekarang bagaimana kalau isim dan fi'il mudhari tersebut mabni? Ya. Isim yang mabni itu sudah kita ambil ya, apa saja isim-isim yang mabni. Ada isim isyarah, isim istifham, isim mausul, ya, isim syart, itu namanya isim-isim yang mabni. Kalau fi'il mudhari yang mabni kapan? Itu fi'il mudhari yang berakhiran dengan dua jenis nun taukid dan nun niswah. Ya, sudah kita jelaskan itu. Ya, kalau dia termasuk mabni seperti itu, maka ketika mengirob nggak bisa antum katakan marfu'un. Antum mengatakan fi mahalli ruf'in, pengganti dari kata marfu'. Kemudian baru jelaskan harokat akhirnya. Mabniun ala kadza. Maksudnya mabniun ala sukun, mabniun ala fathi, mabniun ala kasri, dan seterusnya. Ya. Misalkan kita ambil contoh, ya. Kita ambil contoh fi'il madi fi'il mudhari yang dia berakhiran dengan nun niswah, yadhhabna, ya. I'rab yadhhabna. Maka kita mengatakan yadhhabna fi'il mudhari mabniun, ya. Fi'il mudhari fi mahalli raf'in mabniun ala sukun, ya. Kita lihat harokat ba-nya, bukan harokat nunnya, ya. Mabniun ala sukun, huruf sebelum nun. Ya, itu dia i'rab yadhhabna. Ya, bagaimana kalau dhahabna? Dhahabna fi'il madi, jelas dia mabni, ya. Jelas dia mabni. Ini kalau dia berbentuk fi'il mudhari. Au fi mahalli nasbin, atau dia dalam posisi nasab. Ya, tidak bisa kita katakan dia mansub, tapi kita katakan dia fi mahalli nasbin. Misalkan contohnya antum masukkan an ke dalam awal kalimat tadi. An yadhhabna. Ya, kan tidak ada perubahan di sini. An yadhhabna. An yadhhabna di sini dinamakan fi mahalli nasbin. Karena ada an di sini. Karena setelah an itu harus mansub. Maka yadhhabna tidak bisa mansub dia karena mabni, fi'il mudhari mabni. Maka kita katakan fi mahalli nasbin. Nggak boleh untuk mengatakan yadhhabna fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbi al-fathah. Salah. Mabni dia di sini. Kalau mabni tidak bisa antum katakan mansub. Antum mengatakan fi'lun mudhari'un fi mahalli nasbin mabniun ala as-sukun. Au fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin ini contohnya berarti hanya di isim, ya, karena jar itu hanya berlaku di isim. Misalkan ila hadza. Ila itu huruf jar, hadza isim isyarah, maka seharusnya isim isyarah di situ majrur. Maka tidak bisa kita katakan ismun majrurun bi ila wa alamatu jarhi al-kasrah, nggak bisa. Tapi untuk mengatakan fi mahalli jarrin, ismun fi mahalli jarrin mabniun ala sukun, ala fathah, ala kasrah, tergantung harokat akhirnya. Au fi mahalli jazmin, ya. Contoh-contohnya di sini yansurul muslimu al-haqqa. Yansuru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ini tentu antum sudah tahu, ya. Al-muslimu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Perhatikan di sini ada 3 kata di sini, ya. Ada 3 kalimat di sini. Atau 3 rukun. Pertama fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi i'rab itu minimal harus ada 3 ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mau lebih dari ini bagus, ya, tapi kurang dari ini tidak bagus, gitu maksudnya. Jadi minimal harus ada 3 unsur ini, baru dikatakan i'rab antum i'rab yang benar. Baik, kemudian contoh yang kedua, haula'i yukrimna hadza. Ini semuanya bentuknya mabni. Haula itu isim isyarah mabni, yukrimna fi'il mudhari berakhiran nun niswah mabni juga, hadza isim isyarah mabni juga. Ya, maka bagaimana i'rab 3 kata yang mabni ini? Haula'i mubtada'un fi mahalli raf'in. Mubtada kan seharusnya marfu, ya. Nanti kita lihat apa saja marfu'at. Mubtada itu selalu marfu, dia sebagaimana fa'il, ya. Mubtada khabar itu selalu marfu sebagaimana fa'il juga.
Tetapi karena dia berbentuk isim mabni, maka tidak bisa kita katakan mubtadaun marfu'un. Kita ganti mubtadaun fi mahalli raf'in. Ya, rukun pertama, rukun kedua, kemudian mabniun alal kasri, rukun yang ketiga. Selalu 3 rukun ini. Ya, minimal ya. Kemudian yukrimna. Yukrim kita pisah dengan nun niswahnya. Yukrim fi'lun mudhari'un, rukun pertama. Fi mahalli raf'in. Yang kedua, mabniun ala sukun. Yang ketiga, kemudian boleh kita tambahkan selanjutnya litisalihi binunin niswah, karena dia bersambung dengan nun niswah. Penyebab dia kenapa dia dihukumi sukun, mabniun ala sukun, karena ada nun niswah di akhirnya. Yukrim, ya, nun niswah. Nunun niswah fa'ilun fi mahalli raf'in. Fa'il fi mahalli raf'in mabniun alal fathi. Ini udah rukunnya 1 2 3. Kemudian setelah kita i'rab secara terpisah yukrim dan nun niswah, kita i'rab secara satu kesatuan. Yukrimna. Yukrimna khabarul mubtada fi mahalli raf'in. Kemudian hadza itu pelengkap saja, la mahalla lahu juga. Hadza maf'ulun bihi fi mahalli nasbin mabniun ala as-sukun. Baik, kemudian sekarang kita lihat faslun fi alamatil i'rab. Ini pembahasan kita sekarang, lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Pembahasan tentang tanda-tanda i'rab, apa saja tanda-tanda i'rab. Yang ini tidak akan Anda jelaskan panjang lebar di sini, karena di sini kalau Antum sudah paham tinggal Antum hafalkan saja. Ya. Antum hafalkan kalau sifatnya ini ya. Nanti Anda kirimkan tabelnya insyaallah. Tabel kumpulan tanda-tanda i'rab. Ya, intinya ini kalau Antum sudah paham tinggal dihafalkan, baru bisa dikuasai. Ya, sifatnya hafalan kalau tanda-tanda i'rab itu. Baik. Tanda i'rab itu ada 4. Ya. Pertama, dhammah dalam rafa, fathah untuk nasab, kasrah untuk jar, dan sukun untuk jazam. Ya. 3 di isim dan 3 di fi'il. Di isim dhammah, fathah, dan kasrah. Kemudian di fi'il dhammah, fathah, dan sukun. Jadi tidak ada istilahnya nanti ada isim yang sukun atau fi'il yang kasroh. Nggak bisa. Wal aslu antakuna zahiratan. Kaidahnya begini. Tanda i'rab tadi, doma, fathah, kasroh, dan sukun, itu hukum asalnya harus zahir dia. Tampak. Kelihatan gitu ya. Bisa ditunjuk dia. Akan tetapi, waqad takunu muqaddaratan, terkadang. Ya, kalau ada qad ketemu dengan fi'il mudhari itu antum artikan dengan kadang. Ya. Kadang-kadang ya, ahyanan, kadang-kadang fi'il tanda i'rab itu muqaddarah. Apa itu muqaddarah? Masturah, mastur. Nah, dari kata sitar, sutroh, terhalangi. Ya. Jadi muqaddarah itu artinya terhalangi. Kapan dia terhalangi? Maksudnya terhalang itu nggak bisa muncul dia, nggak bisa kelihatan, nggak bisa antum tunjuk ini lo domah, ini lo fathah, ini lo kasrah, nggak bisa. Maka kalau kelihatan tanda i'rabnya gampang, ja'a thalibun misalkan, thalibun marfu dengan domah, kan ada domah di situ. Tapi kalau ja'a hadza, nah bingung kita di situ. Nah, yang muqaddarah seperti ini, ya. Dan muqaddarah ini ada di 5 kondisi. Yang pertama, al-ismu al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Isim yang disandarkan kepada ya'il mutakallim. Ya mutakallim itu ya yang bermakna ana, kepemilikan. Contohnya sodiki, teman saya. Ja'a sodiki. Seharusnya kan ja'a sodikun, ya kan? Tapi di sini nggak mungkin domah muncul. Karena apa? Karena setelah qaf ada ya mutakallim. Akhirnya ya, jadilah kasroh qaf itu ja'a sodiki. Ya sodiki fa'il di situ. Fa'il seharusnya marfu. Apa tanda marfunya di sini nggak bisa kelihatan. Nah ini namanya ya, i'rab muqaddarah atau al-i'rab at-takdiri. Akan antum katakan nanti dhammah muqaddarah namanya. Dhammah yang tersembunyi. Karena seharusnya kan ja'a sodiki. Ya, sodiki seharusnya marfu dengan dhammah kan. Tapi karena ada ya mutakallim, dhammahnya nggak bisa muncul. Nah, maka dhammah yang tidak bisa muncul itu kita i'rab dengan dhammah muqaddarah. Kalau kelihatan dhammahnya ja'a thalibun misalkan, maka kita katakan dhammah zahirah namanya. Jadi dhammah itu ada 2 nanti, dhammah zahirah dan dhammah muqaddarah. Zahirah gampang bisa kelihatan. Muqaddarah tidak.
Ya, begitu juga fathah, nanti ada fathah muqaddarah, ada fathah zahirah. Kasroh muqaddarah, kasroh zahirah. Ya, tapi kalau jazm, kalau sukun tidak ada ya, sukun zahirah, sukun dua. Tidak ada muqaddarah, tidak ada. Taib. Kemudian yang kedua al-ismul maksur, isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim yang berakhiran dengan alif lazimah. Ini namanya alif lazimah ya, alif yang bengkok atau alif yang tegak. Ya. Contohnya di kata al-asa misalkan. Ya. Al-asa, al-fata ini sama-sama isim maksur. Karena alif itu ada dua jenis, yang tegak sama yang bengkok. Ya, kedua-duanya ini dinamakan alif lazimah namanya. Jadi kalau antum ketemu isim yang berakhiran dengan alif lazimah, maka dia namanya isim maksur. Ingat isim ya, bukan fiil. Kalau fiil ya beda lagi. Ya. Ini namanya isim maksur. Misalkan contoh yang lain mustashfa misalkan. Atau Mustafa, Musa, Isa. Itu namanya isim-isim maksur. Taib. Kemudian isim mangkus. Ya. Saya antum katakan tadi di isim maksur ja'a al-fata. Ja'a al-fata, ra'aitu al-fata, marortu bil fata. Al-fata semua, nggak ada perubahan harokatnya. Nah, ada perubahan harokat sebenarnya, cuman harokatnya tersembunyi. Ya, dinamakan muqaddarah. Ya, harokatnya tersembunyi, maka dia dinamakan muqaddarah. Ya, ja'a al-fata, nggak mungkin antum mengatakan ja'a al-fatu, nggak bisa. Baik. Kemudian isim mangkus. Isim mangkus ini saudara dari isim maksur. Kalau isim maksur berakhiran alif lazimah, kalau isim mangkus dia berakhiran ya lazimah. Berakhiran ya dia. Dan sebelumnya harokatnya kasroh. Kalau sebelumnya fathah, bukan isim mangkus dia. Ya, al-qadai misalkan. Nah, yang seperti itu bukan isim mangkus. Al-yadai ya, yadai, yadai. Yang seperti itu bukan isim mangkus. Yang isim mangkus itu adalah yang berakhiran dengan ya lazimah. Itu isim mangkus. Di sini dikatakan ada nasbihi, ada artinya goiru, selain. Selain dalam kondisi nasab. Kalau dalam kondisi nasab kelihatan tandanya. Ya, kelihatan tandanya. Baik. Mana buatkan contoh di sini. Misalkan kita punya kata al-qadi. Ya. Di sini kita ambil contoh isim mangkus adalah al-qadi. Apa Ustaz? Contohnya nggak kelihatan. Nah, udah kelihatan. Baik. Kita ambil contoh di sini adalah al-qadi. Kalau al-qadi ini dalam kondisi marfu dan kita jadikan sebagai fa'il, maka kita katakan ja'a al-qadi. Ya. Maka di sini i'rabnya bagaimana al-qadi? Al-qadi kita katakan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah apa? Ya, nggak mungkin ya di tanda rafa, nggak ada tanda marfu dengan ya. Ya. Kita katakan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Ya, boleh teman-teman tambahkan dhammah muqaddarah alal ya. Tapi cukup sampai sini, dhammah muqaddarah. Dhammah yang tersembunyi. Ya. Antum bandingkan dengan isim yang normal, ja'a talibun. Apa antum i'rabnya? Antum i'rab fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Ya, bedanya di mana i'rab dua kata ini? Bedanya di muqaddarah dan zahirahnya. Beda di sini doang. Yang lain sama. Jadi karena ja'al qadi nggak bisa muncul domahnya, maka dia muqaddarah. Kalau bisa muncul namanya zahirah. Baik. Kemudian kalau al-qadi ini kita masukkan sebagai maf'ulun bi, contohnya ra'aitu al-qadi. Nah, bisa al-qadi. Kita jadikan di sini al-qadiya.
Kelihatan nggak tandanya? Kelihatan ada fathah di situ karena fathah adalah tanda mansub. Maka di sini kita mengirob maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al alif az-zahirah atau alifun zahiratun. Ya, karena alifnya kelihatan di situ, maka kita kan alif zahirah atau al-alif saja. Ya, berarti dia tersembunyi tanda i'rabnya itu ketika marfu. Ya, muqaddarahnya ketika marfu. Tapi kalau ketika mansub tidak. Bagaimana kalau majrur? Misalkan kita mengatakan marartu bil qadi. Marartu bil qadi. Maka kita katakan al qadi ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi. Apa alamat jar? Alamat jarnya di sini adalah kasroh. Mana kasroh? Kan gak ada kasroh di situ. Ya, kasrohnya tersembunyi. Kita katakan kasrotun muqaddaratun. Kasrohnya tersembunyi. Nah, berarti kapan al-qadi atau isim mangkus itu dihukumi dengan dihukumi muqaddarah, yaitu ketika dalam kondisi sebagai fa'il atau sebagai dalam kondisi marfu, ya, dalam kondisi marfu dia dihukumi muqaddarah, tersembunyi tanda i'rabnya. Kemudian juga ketika majrur. Ya, tapi kalau ketika sebagai maf'ulun bih atau ketika dia mansub, maka dia dikatakan tidak tersembunyi karena kelihatan tandanya. Ra'aitu al-qadiyah. Nah, itu dia isim mangkus. Kita kembali ke kitab. Makanya penulis mengatakan di sini ada nasbihi. Isim mangkus itu dalam kondisi marfu dan majrur dia tersembunyi, ada kecuali nasabnya. Kita dalam keadaan nasab. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, ya, kapan kondisi suatu kata itu dihukumi tersembunyi tanda i'rabnya? Kalau tadi isim-isim ya 1 sampai 3, sekarang 4 sampai 5 ini yang fi'il. Wal mudhari'u al makhtum bi alifin. Fi'il mudhari yang berakhiran dengan alif. Contohnya yakhsha. Ada jazmihi kecuali dalam keadaan jazam. Ya, yakhsha itu artinya takut. Antum lihat kata di sini ada alif maksura di belakangnya. Baik, kita lihat sekarang contohnya. Kita ambil contoh tadi apa? Yakhsha. Baik. Kata yakhsha ini adalah fi'il mudhari dan dia namanya fi'il mudhari al-makhtum bi al-alif. Fi'il mudhari yang berakhir dengan alif. Fi'il yang seperti ini mau diletakkan dimanapun ya yakhsha saja. Ya, misalkan kita jadikan dia sebagai marfu, ya, maka kita letakkan sebagai mubtada misalkan. Ya, yakhsha al-alimu rabbahu atau Allah. Ya, seorang yang berilmu itu takut kepada Allah. Di sini kalau antum disuruh mengi'rab kata yakhsha, antum mengatakan yakhsha fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi, ya, fi'lun mudhari'un mubtada'un marfu'un gitu seharusnya ya. Tapi tidak masalah. Ya, marfu itu maksudnya kembalinya ke mubtada. Wa alamatu raf'ihi, ya, dhammatun muqaddaratun. Dhammah muqaddarah. Dan yang namanya marfu itu marfu dengan dhammah seharusnya fi'il mudhari itu. Tapi karena yakhsha itu berakhir alif, nggak bisa berakhiran dhammah. Yakhsha'u misalnya nggak mungkin untuk baca seperti itu. Maka dia disembunyikanlah tanda dhammah tersebut. Jadinya dhammah muqaddarah. Ini kalau dalam kondisi dia marfu atau sebagai mubtada. Sekarang kalau yakhsha ini kemasukan an misalkan, ya, misalkan kita akan mengatakan
Yuridu, misalkan atamanna itu artinya saya berharap ya, atau arju lah yang lebih familiar. Arju an takhsyallaha. Aku berharap engkau takut kepada Allah. Ya, lihat di sini takhsya di sini kondisinya adalah mansub. Ya, takhsya di sini mansub karena ada an sebelumnya. Ya. Fansub. Ini gambarnya nggak kelihatan. Sekarang kelihatan. Belum. Kok bisa ya pengaturannya udah benar ini Pak? Kelihatan nggak? Nggak set. Nah ini udah. Kok bisa ya? Sebentar. Sekarang udah kelihatan. Baik. Kalau contohnya misalkan yakhsha itu kita jadikan sebagai mansub, ya, maka kita mengatakan arju an takhsyallaha. Takhsya ini seharusnya kan dia mansub dengan fathah karena fi'il mudhari kan, takhsya itu fi'il mudhari. Pemasukan an seharusnya fathah di sini. Tapi karena terakhir ini harokatnya sukun, alif ini harokatnya sukun, nggak bisa kita ganti dengan fathah. Maka ketika mengirob takhsya untuk mengatakan takhsya fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi, ya, wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun, fathah yang tersembunyi fathahnya, ya, karena dia tidak bisa kemasukan fathah di sini. Adapun fathah sya, ya, ini bukan tanda i'rab ini ya, fathah di huruf shin ini bukan. Jadi patokan itu huruf terakhir. Sya di tengah ini nggak ada gunanya. Ini hanya pembahasan sorof itu ya. Jadi patokan itu harakat terakhir sebenarnya. Gitu maksudnya. Nah, kemudian bagaimana kalau takhsya ini kemasukan lam? Ya. Misalkan kita mengatakan huwa lam yakhsyallah. Maka kita katakan lam yakhsya. Ya. Coba lihat perubahan yang terjadi. Ya. Kalau tadi yakhsya ada alif, takhsya juga ada alif, di sini yakhsya, alifnya hilang. Alifnya dihapus. Maka yakhsya kalau disuruh mengirab antum katakan yakhsya fi'lun mudhari'un majzumun, ya, majzumun. Boleh antum tambahkan majzumun bilam, ya, boleh, ya. Tapi yang paling simpel antum mengatakan majzum saja. Wa alamatu jazmihi, ya. Apa tanda jazamnya di sini? Ini namanya hasfu harfa illah. Nah, nanti kalau kita selesai dari kitab Nahus Shagir ini, kita akan temukan perincian ini nanti di Al-Jurumiyah. Ya, tidak masalah kita sekilas saja di sini dulu ya. Lebih lanjutnya, lebih mendalamnya akan kita temukan nanti di Al-Jurumiyah insyaallah. Baik, jadi yakhsha ini fi'il mudhari dan jazamnya adalah hasfu harfa illah. Tersembunyi apa tidak? Tidak tersembunyi. Ya, tidak tersembunyi dia karena sukun nggak bisa disembunyikan. Jadi kapan dia tersembunyi? Itu ketika dia marfu dan ketika dia mansub. Ini kan dua ini ketika marfu dan ketika mansub. Yakhsha dan taksha di sini muqaddarah i'rabnya karena dalam kondisi marfu dan mansub. Adapun dalam kondisi majzum, misalkan kemasukan lam di contoh yang terakhir ini, maka dia tidak dimuqaddarahkan, tapi i'rabnya i'rab hasfu harfa illah dengan menghapus huruf illah namanya. Baik, kita kembali ke kitab. Ini kelihatan kitabnya nih? Enggak kelihatan. Ya, baru pertama kali begini. Biasanya kelihatan. Kalau sekarang? Masih nggak kelihatan.
Taib, yang penting antum simak saja di kitabnya. Antum kan ada kitabnya, simak di situ saja. Entah kenapa ini nanti periksa lagi. Taib. Itulah kenapa dikatakan di sini yang nomor 4 ya, wal mudhari'ul makhtum bi alifin ada jazmihi. Fi'il mudhari yang makhtum artinya diakhiri ya. Dari kata khitam, khotimah. Ya. Mudhari, fi'il mudhari yang diakhiri dengan alif, contohnya yakhsha. Itu tanda i'rabnya muqaddarah, tersembunyi. Ada jazmihi, kecuali dalam kondisi jazam. Bagaimana kita contohkan tadi ya. Lam yakhsha. Nah, kenapa? Karena kalau jazam itu bukan muqaddarah i'rabnya, tapi hasbu harfa illah, menghapus huruf illah. Kemudian yang kelima masih di fi'il mudhari, itu fi'il mudhari yang diakhiri dengan wawin. Al-mudhari'u al-makhtum biwawin, diakhiri dengan waw au ya'in, atau diakhiri dengan ya. Ada nasbihi wa jazmihi, kecuali dalam kondisi nasab dan jazam. Ya, dalam kondisi nasab dan jazam. Contohnya yada'u dan yusalli. Yada'u dan yusalli, ya. Ini adalah dua fi'il mudhari yang diakhiri dengan waw dan diakhiri dengan ya. Yada'u waw, yusalli ya. Maka kalau dia marfu, misalkan kita katakan yada'u al-muslimu rabbahu, maka i'rab yada'u di sini yada'u fi'lun mudhari'un ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Begitu juga yusolli, kalau dia marfu kita katakan marfu wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Tapi kalau nasab dan jazam maka tidak muqaddarah dia. Misalkan yada'u ini kita tambahkan an di depannya, an yada'uwa. Yusolli kita tambahkan an yusolliya. Maka di situ tidak lagi tersembunyi tanda i'rabnya, tapi menjadi tanda i'rab zahirah dia. Maka ketika disuruh meng'irab yada'uwa, antum katakan yada'uwa fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah atau fathatun zahiratun. Ya, tampak kelihatan fathahnya di situ karena yada'uwa antum katakan. Begitu juga yusalli, kalau kemasukan an yusalliya, fathah zahirah di situ. Nah, itu dia ya. Maka kecuali dalam kondisi mansub dan dalam kondisi majzum. Kalau yada'uwa kemasukan lam, maka wawunya dihapus, lam yada'u. Ya. Lam yada'u. Nah, wawunya dihapus. Berarti tanda jazamnya adalah hasbu harfa illa. Begitu juga yusolli. Kalau kemasukan lam jadinya lam yusolli. Lam yusolli. Ya. Majzum wa alamatu jazmihi hasbu harfa illa. Baik. Itu dia 5 kondisi di mana fi'il atau isim itu harus di-i'rab dengan i'rab muqaddarah. I'rab yang tanda i'rab yang tersembunyi. Jadi kita katakan tadi hukum aslinya, hukum asalnya tanda i'rab dhamma, fathah, kasrah, sukun itu harus kelihatan. Tapi dia tidak boleh kelihatan dalam 5 kondisi ini. Ya. Al-ismu al-mudhaf ilayhi al-mutakallim, maksur, mangkus, dan 2 jenis fi'il mudhari yang diakhiri alif dan diakhiri dengan waw atau ya. Taib. Wal aslu an takuna asliyatan. Dan hukum asalnya juga ya tanda i'rab itu harus asli. Asli artinya dasar, ya, asalnya, asal usulnya. Kama sabaqo, sebagaimana yang sudah lewat tadi. Bahwasanya ada fi'il, ada isim, dia di-i'rab sebagai fa'il. Maka marfu dengan dhammah. Dhammah itu namanya tanda asli. Ya, dhammah, fathah, kasroh, sukun, itu semua tanda asli. Selain dhammah, fathah, kasroh, dan sukun, ini dinamakan tanda far'i. Contohnya, ada isim-isim dalam bahasa Arab dia marfu dengan alif. Ada juga yang marfu dengan waw. Nah, yang seperti itu dinamakan tanda far'i. Ya. Maka dikatakan di sini waqad takunu far'iyatan. Tanda i'rab itu ada yang far'i juga. Di mana dia? Fi sab'ati abwab. Dalam 7 bab. Dalam 7 kondisi dia menggunakan tanda i'rab far'i. Khamsatin minal asma'. 5 posisi itu dalam isim, wasnaini minal af'al al-mudhari'ah, dan 2-nya di fi'il mudhari'. 5 isim dan 2
fi'il, yaitu fi'il mudhari. Kita lihat sekarang 5 isim itu. Isim yang pertama al-asma al-khamsah. Ini tentu antum tahu ya apa itu al-asma al-khamsah. Abuka atau abuki, akhuka atau akhuki, hamuka hamuki, fuka fuki, dan zu ilmin, zu malin, zu basiratin, dan seterusnya. 5 kata ini dinamakan al-asma al-khamsah. Nah, jadi al-asma al-khamsah keistimewaannya dengan isim yang lain adalah turfa'u bil wawi, marfu dengan wawu. Wa tunsabu bil alif, mansub dengan alif. Wa tujarru bil ya, dan majrur dengan ya. Marfu dengan wawu, bukankah tanda marfu itu adalah dhamma? Naam, dhamma itu tanda asli. Wawu ini tanda far'i namanya. Ya. Kalau ada yang nanya nanti, kenapa antum i'rab di sini mansub dengan alif? Ya namanya mansub itu harus dengan fathah. Maka kita katakan, ya akhi, mansub itu tidak harus dengan fathah. Mansub itu juga bisa dengan alif. Kalau isim tersebut adalah salah satu dari al-asma al-khamsah. Ya, maka dia mansubnya dengan alif. Di situ keistimewaan al-asma al-khamsah. Begitu juga majrur dengan ya. Contohnya kana Abu Muhammadin za fadlin ala akhika. Ya, Abu, za, akhi. Ya, Abu ini marfu, za mansub, akhi majrur. Nah, nanti silakan untuk i'rab ini ya. Kana Abu Muhammadin za fadlin ala akhika ini. Nanti silakan untuk belajar i'rabnya nanti. Baik. Kemudian yang kedua, isim yang dia menggunakan tanda far'i yaitu musanna. Musanna ya, isim yang berakhiran alif dan nun. Fayurfa'u bil alif. Yang seperti ini marfu'nya dengan alif. Marfu itu kan dengan domah, tapi di sini kok marfu dengan alif. Ini namanya tanda far'i. Wa yujarru wa yunsabu bil ya. Kalau dia majrur dan mansub, dia mansub dan majrurnya dengan ya. Contohnya kana al-khattani mutaqati'aini fi nuqtataini. Al-khattani ini musanna, 2 garis artinya. Mutaqati'aini ini terputus. Fi nuqtataini dalam 2 titik. Ya, khattani marfu dengan alif. Mutaqati'aini mudhafun ilaih majrur dengan ya. Kemudian fi nuqtataini ya, majrurun bi fi wa alamatu jarhi al-ya li'annahu musanna. Itu tanda far'i yang kedua di musanna. Kemudian yang ketiga di jamak mudzakkar salim. Ya, tidak perlu dijelaskan apa itu jamak mudzakkar salim, insyaallah antum sudah tahu. Nah, maka jamak mudzakkar salim itu marfu'nya dengan wawu, majrur serta mansub dengan ya. Contohnya kanal mudiruna, marfu' dengan wawu. Mujtami'ina, majrur ya, majrur dengan al-ya. Bil musyrifina, mansub dengan ya ya. Mujtami'ina artinya mansub dengan ya. Kemudian bil musyrifina majrur dengan alba wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Kemudian yang keempat jamak muannas salim fayurfa'u bid dhamma. Dia masih normal marfu dengan dhammah, akan tetapi majrurnya dan mansubnya dengan kasroh. Mansub itu seharusnya dengan apa? Dengan fathah. Tapi jamak muannas salim malah mansubnya dengan kasroh. Mansub kok dengan kasroh? Ya, kalau kita baru belajar di awal mungkin bingung ini. Tadi dikatakan mansub itu tandanya fathah. Sekarang kok mansub dengan kasroh? Gimana? Ya, dengan fathah itu kalau isimnya normal, bukan jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim, mansubnya dengan kasroh, harus seperti itu. Contohnya di sini kanatil muallimatu. Muallimatu ya, di sini dia marfu dengan dhamma, masih normal deh karena tanda marfu memang dhamma. Qudwatin, qudwat tadinya panutan. Qudwatin ini majrur dengan kasroh, masih normal. Lit talib ya, kanatit qudwatin mansub ya, mansub dengan qudwatin di sini mansub dengan kasroh. Nah, kemudian lit talibati majrur dengan kasroh juga. Nah, itu dia ya. Mansubnya kok dengan kasroh ya, karena dia jamak muannas salim. Kemudian yang kelima al-ismu al-mamnu minas saraf. Isim mamnu minas saraf yaitu isim yang tidak bisa kemasukan tanwin. Maka dia marfu dengan dhammah, mansub dan majrur dengan fathah. Marfu dengan dhammah masih normal ya, karena marfu memang tandanya dhammah.
Tetapi dia mansub dan majrur dengan fathah. Majrur kok dengan fathah. Seharusnya majrur dengan apa? Dengan kasroh. Tapi itu tidak berlaku di mamnu minas saraf. Mamnu minas saraf dia majrurnya justru dengan fathah. Contohnya yudhi'u Ibrahimu masabiha jamilatan fi masajida katsiratin. Mamnu minas sarafnya di situ yang dikasih warna di situ ya. Yaitu Ibrahim, ini mamnu minas saraf. Masabih, mamnu minas saraf. Ibrahim nama orang ya, nama-nama orang itu mamnu minas saraf. Mayoritasnya. Kemudian masabih mamnu minas saraf karena muntahal jumu ya. Nah, kalau antum masih ingat ya, sigah muntahal jumu itu yang wazan mafa'il dan mafa'il dan masajid ya, mafa'il dan mafa'il. Baik, kemudian yang keenam al-af'al al-khamsah, fi'il yang 5. Tadi 1 sampai 5 itu isim semua ya. Ya. Asmaul khamsah, musanna, mudzakkar salim, muannas salim, mamnu minas saraf, ya, itu isim semua. Sekarang 2 ini adalah fi'il. Fi'il mudhari. Ya, dua-duanya adalah fi'il mudhari. Ingat kita lagi bahas i'rab ya. Enggak ada masuk pembahasan tentang fi'il madi berarti sama fi'il amr, fi'il mudhari di sini. Kalau disebutkan fi'il di sini, fi'il mudhari maksudnya. Contohnya al-af'alul khamsah di sini yang ke-6. Wal af'alul khamsatu, fi'il yang 5. Fi'il yang 5 di sini maksudnya fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il mudhari. Ya, af'alul khamsah itu hanya ada di fi'il mudhari. Enggak ada di fi'il madi, apalagi fi'il amr. Maka fi'il yang 5 ini ala af'alul khamsah ya. Nah, kalau antum masih ingat ya, ala af'alul khamsah itu adalah fi'il-fi'il yang berakhiran waw dan nun atau ya dan nun. Ya, waw dan nun, alif dan nun atau ya dan nun. Ya, alif dan nun contohnya yadhhabani, tadhhabani. Yang berakhiran waw dan nun, yadhhabuna, tadhhabuna. Itu sudah 4. Kemudian berakhiran ya dan nun 1, yaitu di domir anti, tadhhabina. Ya, yadhhabani, tadhhabani, yadhhabuna, tadhhabuna, tadhhabina tambah 1. Nah, 5 fi'il ini dinamakan al-af'al al-khamsah. Maka kalau ketemu al-af'al khamsah dia marfu'nya dengan subutun nun. Marfu' dengan subutu an-nun. Ya. Jadi dia marfu'nya dengan subutun nun. Barusan jaringannya hilang. Baik. Nanti silakan untuk simak rekamannya ya. Yang terputus tadi silakan disimak. Karena tidak ada pemberitahuan. Nah, tiba-tiba apa namanya? Anak kira normal saja tadi tiba-tiba hilang. Begitu dia biasanya kalau pakai Google Meet ini. Beda sama Zoom. Nggak ada pemberitahuan kalau di Google Meet. Baik. Jadi al-af'al al-khamsah fi'il yang 5 itu ya, dia marfu'nya dengan subutun nun. Ya, bukankah marfu itu dengan dhammah ya? Fi'il mudhari itu normalnya marfu dengan dhammah. Tapi ini malah dia marfu'nya dengan subutun nun. Berarti dia menyelisihi kaidah umum. Nah, berarti subutun nun ini namanya tanda far'iyah, tanda cabang, bukan tanda asli, karena tanda aslinya adalah dhammah. Ya. Wa tujzamu wa tunsabu bihasfiha. Dia juga majzum dan mansubnya dengan menghapus nun, hasbun nun. Ya. Kita ambil contoh misalkan ya, yadhhabuna. Kalau kemasukan an jadinya an yadhhabu. Nunnya dihapus. Kemasukan lam juga begitu. Yadhhabuna kemasukan lam menjadi lam yadhhabu. Dihapus nunnya. Yang seperti ini ya. Ini kan tanda yang menyelisih kaidah. Seharusnya majzum itu dengan sukun, mansub itu dengan fathah, tapi fi'il mudhari yang 5 ini, al-af'al khamsah ini malah tidak seperti itu. Maka ini menyelisihi tanda asli. Ini disebut dengan tanda far'i, ya, bukan tanda asli. Contohnya di sini al-ummalu ya'maluna. Ini di antara al-af'al khamsah ya, ya'maluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw bukan subutun nun. Ya, bukan al-waw ya. Kadang banyak yang ketukar biasanya ya. Pada santri biasanya banyak ketukar di sini.
Ya'maluna itu disamakan dengan muslimuna. Kalau muslimuna itu isim, ya. Jamak muzakkar salim marfu dengan wawu. Kalau ya'maluna fi'il mudhari. Masa isim antum samakan i'rabnya dengan fi'il? Kan enggak. Ya, lam yuhmilu. Kalau kemasukan lam, nunnya dihapus. Hasfun nun. Lan yuhmilu juga kemasukan lan. Hasfun nun i'rabnya. Itu jenis yang keenam. Posisi yang keenam di mana dia menggunakan tanda i'rab far'i. Kemudian kapan lagi fi'il itu dia menggunakan tanda far'i? Ketika dia berbentuk fi'il mudhari al-mu'tal al-akhir. Fi'il mudhari yang berakhiran, ya, dengan huruf illah. Mu'tal itu dari kata illah, ya. Illah itu apa? Huruf illah itu ada 3, alif, waw, dan ya. Berarti kalau ada fi'il mudhari berakhiran dengan alif, waw, dan ya, dialah yang dinamakan al-mu'tal al-akhir. Bagaimana i'rabnya fi'il mu'tal al-akhir? Fayurfa'u bid-dhammatil muqaddarah. Seharusnya marfu itu kan dengan domah, ya, domah zahirah, domah yang tampak. Tapi karena dia tidak mungkin bisa kelihatan domahnya, maka akhirnya harus disembunyikan si domah itu. Jadilah dia disebut domah muqaddarah. Wa yunsabu bil fathah al muqaddarah 'alal alif. Ya. Begitu juga dia mansub dengan fathah muqaddarah 'alal alif. Ya. Dia mansub dengan fathah muqaddarah 'alal alif. Jadi kalau dalam posisi mansub, kita katakanlah, misal katakan kata yada'u, kemasukan an, jadinya an yada'uwa, ya, an yada'uwa. Maka dia di situ mansub dengan fathah muqaddarah 'alal alif. Kalau dia berakhir alif, misalkan yakhsha, ya, an yakhsha. Itu kalau berakhir alif. Tapi kalau dia berakhiran ya dan wawu, dia fathah dhahirah. Ya, sebagaimana yang jelaskan tadi ini, ya. Diulang lagi di sini, cuma di beda susunannya saja. Jadi dikatakan di sini kalau fi'il mudhari itu berakhiran alif, maka fathah muqaddarah. Kalau berakhiran ya dan wawu, maka fathah dhahirah. Ya, kalau masih bingung nanti antum simak pelan-pelan lagi. Ya, simak pelan-pelan tadi. Tadi kalau antum sudah paham di penjelasan yang pertama tadi, insyaallah paham yang ini. Hanya saja di sini digabung, makanya agak rumit kedengarannya. Baik. Wa yujzamu bihasfi harfil illah, dan dia majzum dengan menghapus huruf illah. Seharusnya kan jazam itu dengan sukun, tapi di sini dia menggunakan tanda far'i, yaitu hasfu harfil illah, menghapus huruf illah. Contohnya misalkan Muhammadun lam yakhsha. Asal katanya yakhsha ada alifnya, tapi karena kemasukan lam maka dia majzum bihasfi harfil illah. Lam yada'u majzum bihasfi harfa illah. Lam yusalli majzum bihasfi harfa illah. Ya. Nah, itu dia al-mu'tal al-akhir, fi'il mudhari yang berakhiran dengan huruf illah. Huruf illahnya harus dihapus kalau dalam kondisi majzum. Kalau dalam kondisi mansub, kita lihat dulu, kalau huruf illahnya adalah alif, maka fathah muqaddarah. Kalau huruf illahnya adalah ya dan waw, maka fathah zahirah. Ya. Kemudian dalam kondisi marfu semuanya dihukumi muqaddarah. Itu dia pembahasan tentang tanda i'rab far'i. Jadi tanda i'rab itu ada 2, far'i dan asli. Yang asli itu fathah, dhamma, kasrah, sukun, itu yang asli. Kemudian yang far'i adalah selain yang asli tadi. Kapan kita menggunakan selain yang asli atau yang far'i? Dalam 7 kondisi ini. 5 pada isim dan 2 pada fi'il. Ya. 5 isim tadi yaitu, ya, ada asmaul khamsah, musanna, jamu muzakkar salim, jamu muannas salim, mamnu minas sharaf, dan al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah dan fi'il mudhari yang berakhiran dengan huruf illah. Baik, wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan? Tafadhol. Sebentar. Kalau karena itu dia kan fi'il kan Ustaz. Apa? Nah itu kalau karena itu artinya apa kalau fi'il?
kana ya itu sebenarnya dia memang dinamakan fi'il, tapi dia namanya fi'il naqis. Apa itu fi'il naqis? Fi'il naqis itu fi'il yang dihukumi kurang. Kurang dari sisi apa? Kurang dari sisi kana itu nggak bisa berdiri sendiri. Kana itu harus ada isim kana dan khobarnya. Ya, maka dinamakan naqis. Adapun yang antum tanyakan tentang makna dari kana, makna kana itu banyak maknanya. Tergantung pada konteks kalimat. Dan mayoritas kana itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Misalkan kita mengatakan, kana Muhammadun mujtahidan. Karena di situ nggak diterjemahkan. Ya udah Muhammadun mujtahidan itu aja Anda terjemahkan. Karena di situ hanya memberikan makna lampau saja. Ya. Kalau dalam fiil untuk memberikan makna lampau kita gunakan fiil madi. Tapi kalau isim kita gunakan kana. Misalkan kita ingin mengatakan dulu Muhammad itu rajin, sekarang udah enggak lagi. Maka kita gunakan kana di situ. Kana Muhammadun mujtahidan. Muhammad dulunya mujtahid, sekarang tidak. Itu maksudnya. Itu diantara makna kana, ya. Nah, jadi banyak maknanya. Tapi makna yang paling umum, paling sering kita temukan di kitab makna yang kita sebutkan tadi, yang artinya dulu, ya, menunjukkan makna lampau, gitu ya. Tapi ini tidak berlaku di Al-Quran, ya. Di Al-Quran kaidahnya agak sedikit beda lagi nanti. Ada kaidah khusus kalau di Al-Quran ketika dinisbatkan kepada Allah. Misalkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, Innallaha kana azizan hakima. Sungguhnya Allah itu azizan, aziz, maha perkasa. Berarti dulu saja Allah maha perkasa, sekarang tidak. Nah, itu salah. Ya, keperkasaan Allah ya selama-lamanya, tidak ada batasannya. Ya. Maka beda di situ penjelasannya. Baik. Jelas ini? Jelas. Baik. Ada lagi yang tanyakan? Itu saja. Baik, nanti di murojaah lagi rekamannya ya. Apa yang tadi kurang jelas nanti ditanyakan belakangan. Kemudian untuk kedepannya insya Allah nanti kita akan mulai dengan mengirimkan rekaman saja. Ya. Kemudian nanti ingatkan anak kalau kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-10 ya. Ini pertemuan yang ke berapa nih? Kelima ya. Nanti kalau sudah masuk ke yang ke-10, ingatkan anak kita masuk ke ke sorof ya. Setelah 10 pertemuan kita masuk ke sorof. Nah, kemudian selesai pertemuan yang kelima ini, besok insya Allah kita akan evaluasi. Anak kasih antum waktu murojaah. Nanti kalau sudah siap, antum kasih tahu anak, kita evaluasi, kita uji pemahaman antum sejauh ini. Siap insya Allah ya. Siap insya Allah. Jadi antum murojaah dulu, kemudian selama sampai kapan antum murojaah? Nah, terserah antum. Yang jelas kalau sudah selesai murojaah kasih tahu ana. Nah, Ustaz, ana sudah murojaah, silakan ana siap untuk diuji. Gitu ya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Allah taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.